Halo para hunter dari seluruh dunia. Apa kabar kalian? Sudahkah kalian push rank hari ini? Kita akan melanjutkan episode kemarin. Langsung saja. Solo Camping. Narik Rock Chapter 75. Lee Min Sung berhasil melarikan diri dari Queen Biarsa. Tetapi dia harus terus kabur dari para lancer yang mengejarnya. Meskipun para lancer lebih lemah dari Lee Min Sung, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh mereka. Setiap kali dia mencoba membunuh mereka, pesan yang kuat bergema keras di kepalanya, menyebabkan sakit kepala yang parah. Patuhi Ratu, patuhi Ratu. Aduh, diam, tutup mulutmu. Lee Min Sung merasa hampir gila. Bahkan tak ada kesempatan untuk beristirahat sejenak. Itu akan membangkitkan keinginan agar kembali ke Ratu Lebah untuk mematuhinya. Patuhi Ratu. Tidak. Berhentilah. Tolong keluar dari kepalaku. Lee Min Sung mencoba segalanya untuk menghentikan suara itu. Tetapi tidak berhasil. Bahkan ketika dia menutup telinga dan membenturkan kepalanya ke lantai, suara itu tidak berhenti. Itu adalah perintah bagi lebah pekerja untuk mematuhi Ratu Lebah. Namun itu sangat bertentangan dengan naluri Lee Min Sung yang selalu ingin menguasai orang lain. Dan dia berhasil kabur dari kejaran para lancer dan bersembunyi di kantor lamanya. Fiu. Ya, disinilah seharusnya aku berada. Bukan di sarang lebah. Dia terengah-engah dan hendak mengambil anggur dari penyimpanan. Seperti biasanya. Tetapi dia akhirnya sadar. Ini semua disebabkan oleh anggur ini. Anggur berkualitas tinggi. Royal Jelly. Yang selalu diberikan nyonya sebagai hadiah setiap kali dia mengunjungi Cafe Queens. Ini adalah racun Ratu Lebah. Aku sudah minum ini setiap hari. Dan itulah kenapa kondisiku jadi seperti ini. Sialan. Lee Min Sung berhenti sejenak saat hendak melempar botol wine di tangannya. Tunggu sebentar. Melihat racun Ratu Lebah ini, Ida punya sebuah ide. Dia memikirkan cara untuk menekan naluri lebah. Dengan menggunakan ini, aku mungkin bisa membuat pasukanku sendiri. Lee Min Sung memasukkan kekuatan sihirnya ke dalam Royal Jelly Ratu Lebah. Dia mencampur efek Royal Jelly dengan energinya sendiri. Bagus. Sekarang, jika seseorang kecanduan racun ini, mereka akan menjadi prajurit yang setia kepadaku, bukan Ratu Lebah. Lee Min Sung menyerap Royal Jelly yang baru dibuat ke alat penyengatnya yang berbisa. Kemudian dia segera keluar dan menyerang para hunter peringkat rendah, menyuntik mereka dengan Royal Jelly. Namun, anehnya, mereka semua mati di tempat. Orang lemah yang menyedihkan. Mereka bahkan tidak bisa menahan tingkat racun ini. Lee Min Sung kecewa dan pergi mencari hunter kelas menengah yang lebih kuat. Tapi hasilnya sama untuk hunter kelas menengah. Mereka semua memuntahkan darah dan mati keracunan. Kenapa mereka semua mati? Lee Min Sung bingung. Mungkinkah ada yang salah dengan Royal Jelly-nya? Dia terus menyerang hunter beberapa kali untuk mengetahui alasannya. Kemudian ada yang berhasil beradaptasi. Tapi mereka adalah hunter dari Guild Reaper bawahannya. Apakah ini kebetulan? Awalnya, dia mengira itu hanya kebetulan. Tapi ternyata tidak. Tidak peduli berapa kali dia mencoba. Satu-satunya yang bisa selamat menahan Royal Jelly adalah semua hunter dari Guild Reaper. Bagaimana ini bisa terjadi? Akhirnya, Lee Min Sung menyadari alasannya. Apakah karena mereka pengikutku sejak awal? Awalnya, Royal Jelly adalah racun yang dibuat oleh satu Ratu Lebah. Dan sasaran kesetiaan mereka tentu saja adalah Ratu Lebah. Tapi aku bukan ratu. Bahkan jika mereka memaksanya untuk setia kepada Lee Min Sung, yang tidak lebih dari lebah pekerja biasa, tidak ada alasan mematuhi sesama lebah pekerja. Namun, para hunter dari Guild Reaper adalah bawahannya, merupakan pengecualian. Dalam benak mereka, kesetiaan kepada wakil ketua Lee Min Sung merupakan prinsip dasar dalam guild. Meski kesetiaan mereka tidak lebih dari hubungan antara atasan dan bawahan yang diikat oleh gaji dan posisi. Ironisnya itu adalah ikatan terkuat di antara manusia. Ketika Lee Min Sung menyadari prinsip ini, dia tertawa terbahak-bahak. Jadi,
Apakah itu berarti Royal Jelly yang sudah kumodifikasi hanya akan berpengaruh pada anggota Guild Reaper? Hehehe. Menarik. Ini benar-benar lucu. Itu sebabnya para budak yang dibuat dengan Royal Jelly menyerupai prajurit yang setia kepada tuannya. Mirip dengan lebah pekerja. Budak Lee Min-sung lahir kembali sebagai serangga yang terkontaminasi, dan lebih mirip manusia daripada lebah. Hehe, mungkin ini juga takdir. Lebih baik begini. Dengan kemampuan ini, dia mungkin bisa mengambil segalanya dari Lim Taegyu. Bajingan sialan itu. Tidak. Sejak awal, posisi ketua guild tidak cocok untuk orang seperti itu. Lim Taegyu lebih cocok sebagai sopirku. Mungkin aku juga harus membuat sialan itu kecanduan dan mengubahnya menjadi budakku. Bahkan jika Royal Jelly-nya tidak bekerja pada Hunter peringkat S, itu akan menjadi jackpot jika berhasil. Sialan itu dulunya adalah sopir yang menuruti setiap kata-katanya. Jadi ada kemungkinan berhasilnya sangat besar. Dalam kegembiraan memikirkan Lim Taegyu sebagai budaknya, Min-sung merasa senang. Sebenarnya, terlahir kembali sebagai lebah pekerja tidak terlalu buruk. Kecuali naluri untuk setia kepada Ratu Lebah. Masih banyak lagi hal-hal baik lainnya. Ratu Lebah telah mengubah seluruh sifat manusia Min-sung menjadi bentuk spesies tempur yang berevolusi. Akibatnya, semua skill yang dia miliki ketika menjadi manusia menghilang. Mungkin sedikit disesalkan. Namun yang hilang itu bukan skill tempurnya. Dengan memadatkan semua kekuatan itu, dia memperoleh tubuh transenden yang berspesialisasi dalam pertempuran. Jadi keuntungannya cukup besar. Mungkin sekarang, Min-sung bahkan bisa mengalahkan Lim Taegyu. Hehe. Sebenarnya, peringkat S atau bukan, bajingan Lim Taegyu itu hanyalah seorang pemanah yang menembakkan panah dari belakang. Jika aku meracuninya terlebih dahulu dan kemudian melucuti senjatanya, aku memiliki peluang bagus untuk menang. Semua rencananya sejauh ini berhasil. Dan sebagai hasilnya, Lim Taegyu sekarang berdiri kelelahan di depannya. Sekarang saatnya, aku bisa menang. Min-sung sangat percaya diri. Dia akan mengalahkan Lim Taegyu dengan tangannya sendiri, menginjak-injak wajah dan meludahinya. Seperti ketika dunia dilanda bencana Dungeon. Dia akan mengubahnya menjadi budak dan hidup bergantung pada Min-sung selama sisa hidupnya. Tapi siapa manusia di sebelahnya itu? Min-sung merasakan firasat aneh saat dia melihat Soho di sebelah Lim Taegyu. Seolah-olah dia menghadapi musuh alami. Tidak. Jika itu Ratu Lebah, dia akan cenderung memaksakan perintah kesetiaannya. Tapi dari Soho, dia merasakan perasaan yang sangat berlawanan. Takut. Ketakutan murni seolah menghadapi musuh alami. Mengapa seperti ini? Dia bahkan tidak terlihat sekuat itu. Sejak menjadi lebah, perasaan Min-sung untuk mengukur level lawan menjadi jauh lebih tajam. Menilai dari kekuatan magis yang dipancarkan Soho sekarang, dia jelas adalah Hunter peringkat C. Tidak peduli seberapa baik dia bertarung, dia tidak akan melebihi level B. Namun, kehadiran yang lebih mengancam adalah Baek Miho, seorang hunter level A yang berdiri di sampingnya. Tapi kenapa? Kenapa dia ingin segera lari dari sini? Mengapa dia membeku kaku seperti kodok di depan ular? Musuh alami serangga. Perasaan gelisah ini melukai harga diri Lee Min-sung. Dia orang yang menyebalkan. Lee Min-sung menyingkirkan kecemasan yang dia rasakan dan menunjukkan kekuatan penuhnya. Energi luar biasa keluar dari Lee Min-sung. Di sisi lain, Soho justru merasakan hal sebaliknya. Dia jelas lebih kuat dariku. Tapi sepertinya aku tidak akan kalah. Soho segera membuka jendela shop. Anda telah membeli item Quiver 100. Anda telah membeli item Quiver 100. Seketika, Soho menggenggam dua tempat anak panah. Pakailah. Jika kamu tidak bisa menggunakan panah sihir, setidaknya gunakan ini. Lim Taegyu, yang tiba-tiba menerima anak panah, menatap Soho dengan mata terbelalak. Dari mana kamu bisa tiba-tiba mendapatkan ini? Yah, aku seorang summoner. Tentu saja, itu tidak gratis.
Aku akan menagihmu nanti. Jadi jangan ragu untuk menggunakannya. Aku akan memberimu lebih banyak jika sudah habis. Terima kasih. Lim Taegyu mengangguk dengan tersenyum. Sebenarnya, dia itu healer atau summoner. Kekhawatiran seperti itu bisa diatasi nanti. Lim Taegyu menjadi emosi saat dia menoleh ke arah musuh. Busur Reaper adalah senjata level S yang bisa membunuh monster dengan panah biasa. Pemanah level S terkuat di Korea bersama dengan anak panahnya. Sekarang dia benar-benar menjadi seorang pemburu. Anak panah Lim Taegyu menembus kepala dan jantung para ghoul yang menyerang dari segala arah. Serahkan mereka semua kepadaku. Dan fokus saja untuk menangkap Lee Min-sung. Dia ingin secara pribadi mengalahkan Lee Min-sung. Namun dia tahu bahwa tidak mungkin dalam kondisinya saat ini. Sekarang dia tidak bisa menghambat semua ini karena egonya. Dengan teriakan Lim Taegyu, pertarungan sesungguhnya dimulai. Ayo pergi. Ya Pak. Soho dan Baek Miho terbang menuju Lee Min-sung. Pada saat itu, sayap lancar bayangan muncul di belakang Soho dan Baek Miho. Dengan kecepatan tinggi menyerang Lee Min-sung. Dasar lambat. Lee Min-sung dengan mudah menghindari serangan mereka. Bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat? Baek Miho segera memperingatkan Soho saat dia mengamati gerakan Lee Min-sung. Hati-hati, Soho. Dilihat dari kecepatannya saja, dia telah melampaui peringkat A. Apakah itu terdengar bagus? Kukuku. Itu benar. Aku sudah melampaui batas manusia. Serangan lambatmu bahkan tidak akan menggores tubuhku. Ah, benarkah? Soho meremehkan Min-sung. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk mengabaikannya. Kehadiran Soho sangat mengganggunya. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku akan membunuhmu dulu. Lee Min-sung meraung dengan ganas menerjang Soho. Mengayunkan tombak tajamnya ke arah jantung Soho. Soho tersenyum. Aku sudah menunggu saat ini. Dengan semangat, Soho berteriak. Datanglah padaku. Swoosh. Tiba-tiba, banyak sinar hitam keluar dari tubuh Soho dan menyerang Lee Min-sung secara bersamaan. Ini. Pada saat itu, mata Lee Min-sung membelalak kaget saat emosi yang membingungkan muncul di benaknya. Dia melihat sekilas cahaya itu. Wujud sebenarnya dari sinar cahaya hitam itu adalah skill pedang Soho, melampaui level manusia. Bersama para lancer Ratu Lebah, yang selalu mengejarnya. Ini tidak mungkin. Lee Min-sung terkejut dan dengan cepat mengubah arah sebelum menyerang Soho. Meski mereka terlalu dekat, dia masih bisa dihindari. Soho mencengkeram ujung tombak Lee Min-sung erat yang akan menusuk jantungnya. Sialan. Lee Min-sung kaget dan berusaha menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Soho menjauh. Tapi itu sudah terlambat. Bunuh dia. Kiak. Kicihit. Tombak dari lancar bayangan yang menyerang dari segala arah tanpa ampun menusuk tubuh Lee Min-sung. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 76. Zap. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menghujam Lee Min-sung seperti petir. Kuah. Lee Min-sung jatuh ke tanah dengan jeritan yang luar biasa. Kemudian, Baek Miho secara refleks meninju perutnya dengan keras. Mata Lee Min-sung terbelalak dan darah menyembur dari mulutnya. Mulai sekarang, ayo bertarung di bawah. Baek Miho, dengan api di matanya, mengayunkan kedua tangannya. Skill, Cakar Monster, pukulan keras. Sejak saat itu, Baek Miho tanpa henti menyerang Lee Min-sung. Jika dia menghentikan serangannya sesaat saja, Min-sung bisa saja kabur. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Lee Min-sung terkejut dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh Soho. Tetapi jika dia bisa mendapatkan celah, Lee Min-sung dapat melarikan diri dengan kecepatan penuh. Baek Miho semakin meningkatkan serangannya. Dan Lee Min-sung dengan cepat sadar dan melawan balik. Meskipun Lee Min-sung memiliki keunggulan dalam kecepatan, banyak lancar bayangan terus mengganggunya. Tak ada celah untuk kabur. Lee Min-sung semakin kebingungan. Bagaimana bisa ada para lancer? Apa yang terjadi? Bagaimana Shadow lancer tiba-tiba muncul? Apa hubungan manusia itu dengan Ratu Lebah?
Banyak pertanyaan memenuhi benak Lee Min-sung. Dan saat dia melihat wajah Soho yang menyerangnya, semua emosi yang rumit itu akhirnya meledak. Apa hubunganmu dengan Ratu Lebah? Kenapa para lancer berada di pihakmu? Dia seharusnya fokus pada Baek Mi-ho, yang lebih kuat dari Soho. Tapi Lee Min-sung tak bisa berpikir jernih. Dan akhirnya, dia menyadari kebenaran dari emosi yang mengerikan ini. Itu adalah kecemburuan. Mengapa Ratu Lebah memberikan lancar kepada orang sepertimu? Lebah pekerja favorit dan terkuat Ratu Lebah tidak lain adalah aku. Lee Min-sung, bukan orang sepertimu. Itu benar. Serangan Lee Min-sung yang dipenuhi dengan kemarahan, menghancurkan segala sesuatu seperti ledakan bom. Baek Mi-ho buru-buru mengerahkan skill bertahannya. Sial. Hunter Soho. Sembunyi di belakangku. Tapi Soho tidak mundur. Justru maju ke depan. Ya Tuhan. Baek Mi-ho terheran melihatnya. Di depannya, tombak Lee Min-sung dan pedang Soho bentrok dengan sengit. Jelas, Lee Min-sung jauh lebih cepat dari Soho. Tapi Soho terus menyerang tanpa menghiraukan serangan Min-sung yang mengenainya. Baek Mi-ho terkejut dengan serangan keras itu. Dia sebenarnya tanker summoner. Baek Mi-ho semakin pusing memikirkannya. Tapi itu tidak sepenuhnya salah. Level skill, grit, telah meningkat. Pertahanan fisik plus 60% plus 80%. Bagus. Dengan cara ini, aku bisa bertahan lebih lama. Soho bertarung sekuat tenaga dengan pikiran tenang. Tubuhnya panas membara, tapi kepalanya dingin. Dia memeriksa HP dan map-nya setiap saat dengan melihat jendela status saat bertarung. Karena Lee Min-sung adalah lawan yang kuat, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan skill yang menghabiskan banyak mana seperti biasanya. Membesarkan tubuhnya dengan skill Grid Armor melawan lawan yang cepat sama saja bunuh diri. Bahkan jika dia memperkuat kecepatan Grey hingga maksimum dengan mengubahnya menjadi Divine Power, itu hanya akan bertahan beberapa menit saja. Dia harus bertarung sambil menghemat mana. Dia menyerang dengan kekuatan magis yang terkandung dalam setiap serangan, bahkan tanpa menggunakan skill. Lagi pula, aku hanya memiliki skill penguatan fisik. Di antara skillnya, kekuatan penghancur yang paling kuat adalah skill penguatan fisik. Namun, skill penguatan fisik juga menghabiskan mana dengan cepat. Dan untuk memukul lawan secepat itu, dia harus terlebih dahulu menjerat musuh. Soho memerintahkan lancar bayangan. Ikat kaki bajingan itu. Robek sayapnya dan serang kakinya. Perintah Soho sangat kejam. Namun justru para lancar yang kalah. Kau meremehkanku. Tombak Lee Min-sung mengiris leher lancar bayangan, meninggalkan lubang besar di dada mereka. Ini belum berakhir. Justru baru dimulai. Saat mana Soho berkurang dan Shadow lancar hancur berkeping-keping, mereka akan pulih kembali. Min-sung terkejut dengan ini. Omong kosong. Ini tidak mungkin bagiku. Rasa cemburu sebagai sesame lancar mulai berkecambuk di pikirannya. Mengapa Ratu Lebah tidak memberiku kemampuan generasi ini? Apakah dia takut aku akan menjadi terlalu kuat? Tentu saja tidak. Tapi kesalahpahaman Min-sung, yang dipicu oleh kecemburuannya, tumbuh tak terkendali sampai dia menyadari satu hal. Kalau dipikir-pikir, dia awalnya tidak bisa menyerang para lancar yang dikirim oleh Ratu Lebah. Tapi sekarang, untuk beberapa alasan, dia bisa menyerang mereka. Apa artinya ini? Ah, begitu. Hahaha. Aku benar-benar terbebas dari Ratu Lebah. Seperti yang diduga, mengumpulkan pasukanku sendiri adalah jawabannya. Min-sung tertawa gembira dan tanpa ragu menyerang Soho, mengalahkan para lancar yang menghalangi jalannya. Tetapi pada saat itu, dia merinding. Min-sung memperhatikan bayangan besar di belakang Soho. Kehadiran hebat yang seperti memandang rendah dirinya dengan tatapan arogan. Insect Queen. Lague Monarch sedang mengamati Min-sung. Di depan tatapan mengerikan itu, Min-sung tiba-tiba merasa seperti serangga kecil yang menyedihkan. Seperti serangga yang gemetar ketakutan. Dalam sekejap, waktu yang terhenti mulai bergerak kembali. Min-sung kembali sadar dan bayangan besar itu menghilang. Apakah
Apakah aku salah melihat? Meskipun dia tidak tahu apa itu, Min Sung memutuskan untuk segera kabur dari sini. Lagi pula, tujuanku sudah tercapai. Dia melihat Lim Taegyu, yang sedang menembakkan panah ke arah Goul di kejauhan. Aku tidak tahu bagaimana dia terkena racun, tapi jelas bahwa Lim Taegyu berjuang melawan efek racun itu. Dia saat ini menggunakan sihirnya untuk menekan racun. Hanya masalah waktu sebelum mencapai batasnya. Tak masalah jika kehilangan semua goal yang telah kukumpulkan sejauh ini. Selama aku bisa mendapatkan Lim Taegyu. Dengan ini, aku akan memiliki hunter peringkat S sebagai lebah pekerja. Pikir Min Sung, yang tidak mengetahui Sekretaris O telah mengkhianati Taegyu. Min Sung mengira bahwa dia keracunan Royal Jelly dari lancar miliknya. Oke. Aku akan kabur sekarang. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan racun Lim Taegyu. Aku hanya perlu bersembunyi dan menunggu sampai dia keracunan parah. Aku tidak akan membiarkanmu kabur. Soho mengejar Min Sung dengan lancar bayangannya. Kau tertangkap. Sialan. Kau tak akan bisa lari. Sihir Min Sung meledak ke arah Suho. Tidak. Baik Miho berlari ke arah mereka dari belakang. Tapi sudah terlambat. Bang! Ledakan yang terkonsentrasi. Soho membuka matanya. Bukan dia yang diserang. Tanpa diduga, Lim Taegyu memasang badan melindungi Soho. Min Sung terkejut melihatnya. Lim Taegyu. Keparat. Ya, ini aku. Dasar kau bajingan sialan. Lim Taegyu menatap Min Sung dengan senyum. Mulutnya berdarah saat dia berbicara. Dalam kesakitan seperti itu, kedua tangannya mencengkeram tombak Min Sung yang tertancap di perutnya dan tidak melepaskannya. Tidak peduli seberapa keras Min Sung mencoba, dia tidak dapat menarik tombaknya. Meski dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya, Lim Taegyu masih memiliki kekuatan fisik seorang hunter peringkat S. Lim Taegyu. Min Sung berjuang mati-matian melawan Lim Taegyu, mengerahkan seluruh kekuatannya. Apa yang kau pikirkan? Apa kau benar-benar ingin mati bersamaku? Yah, bajingan sialan. Lim Taegyu menjawab dengan lemah. Apakah karena aku? Sekarang temperamenmu sangat buruk. Mendengar kata-kata itu, Lee Min Sung tiba-tiba berhenti. Melihat matanya yang merah, Lim Taegyu tersenyum. Jadi aku harus bertanggung jawab. Karena kau adalah temanku. Lim Taegyu benar-benar menyesal. Hubungan mereka memburuk 2 tahun ini. Sebelumnya, mereka begitu dekat seperti saudara kandung. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Apa karena perbedaan rank hunter? Apa karena awaken? Mengapa seorang pria yang lahir dengan memiliki segalanya harus cemburu kepadaku? Kenapa? Min Sung. Sihir Lim Taegyu tiba-tiba melonjak dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, racun Royal Jelly mencoba menyerang otaknya. Tetapi sebelum itu semuanya berakhir. Karena aku benar-benar tidak bisa melihat temanku dipukuli oleh orang lain. Bahkan jika kau harus mati, kau akan mati di tanganku. Omong kosong. Justru kaulah yang akan mati. Lee Min Sung meraung dan menyerang Lim Taegyu. Dengan secepat kilat, Soho seketika menyerang. Kedua pedang Soho memotong kedua lengan Lee Min Sung secara bersamaan. Lee Min Sung sangat terkejut. Kau terlalu banyak omong. Tepat pada saat itu, Soho mengerahkan seluruh kekuatannya ke arah Lee Min Sung, yang tidak bisa bergerak. Menggunakan skill, teknik penguatan tubuh. Kekuatan Amit, yang bisa menjadikan Goblin sebagai monark penguatan tubuh. Energi hitam besar itu mengalir ke tangan Soho dan berubah menjadi pedang. Wang! Soho tidak berhenti menyerang. Seperti tangan raksasa menghancurkan serangga kecil sampai mati. Soho tanpa ampun menyerang Lee Min Sung bertubi-tubi. Ini tidak mungkin. Lee Min Sung, yang kehilangan kedua lengannya, teriak tak jelas dan terpaksa menahan semua serangan. Kenapa harus orang seperti dia? Lim Taegyu tidak percaya dengan situasi yang terjadi di depan matanya. Kenangan masa lalunya dengan Lee Min Sung terlintas di benaknya. Sukacita bercampur amarah membuatnya bingung.
Lim Taegyu tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan secara menyedihkan oleh pemula tidak dikenal yang berdiri di sampingnya. Padahal dia sendiri seorang hunter peringkat S. Kenyataan itu sangat menyakitkan. Serangan Soho terlalu beringat dan menyakitkan. Dan bagian terburuk dari semua itu adalah Lim Taegyu sedang menyaksikan keadaan Min Sung yang menyedihkan tepat di depannya dengan ekspresi yang rumit. Tapi dia tidak bisa mendengar apapun karena Lee Min Sung yang sudah babak belur. Lee Min Sung dengan putus asa berusaha bangkit dan menyerang Soho. Dan pada saat yang sama, tinju hitam besar Soho dan serangan banyak lancar hitam. Dengan serentak menghujam tubuh Lee Min Sung. Krak! Bersambung.